Mulai 2013 saya masuk ke Inaifas itu 2003. Karena sulit di administrasi itu atau gimana? Pramuka itu sudah tidak menjadi prioritas. Mungkin khususnya di Inaifas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Berjumpa lagi dengan saya Sinta Bella, tentunya masih di channel Sinta Bella, guys. Video kali ini kita ada konten istimewa bareng orang yang istimewa juga. Istimewa untuk orang-orang yang istimewa. Jadi ya, aku lagi bareng sama Mas Huda, guys. Beliau adalah senior saya di Jangan bilang senior. Kenapa? Jadi dia takut kelihatan tua ya. Biar perkenalan sendiri, siapa beliau, namanya siapa, sekarang kegiatannya seperti apa. Oke, baik. Nama saya Muhammad Nur Huda, biasa dipanggil Huda. Oke, saya konten kreator. Saya aktif di 2 channel YouTube, Ngatemi TV dan Prasmaja TV. Nah, itu guys. Jadi kalian harus lihat 2 channel itu, apalagi yang Prasmaja TV, karena aku juga tertarik dengan channel ini. Asik. Enggak, bukannya gitu, Mas. Aku melihat itu keistiqomahan dan kreativitas yang ada di channel itu, gitu loh. Kan bisa dibilang kita ini pemuda-pemuda pinggiran lah ya, yang jauh dari sesuatu yang yang berbau modern gitu. Sehingga untuk berkreasi kayak gini itu adalah hal yang luar biasa bagiku gitu. Nah, perlu kalian tahu guys, aku pertama kali kenal Mas Huda ini waktu beliau menggagas pramuka di Inaifas. Jadi kalau di video kemarin kalian lihat aku sama Nurma sama Habib membahas soal organisasi di Inaifas, terus kalian juga dengar aku ngebahas pramuka yang waktu itu pertama kali berdiri tahun 2017-2018, dan ini salah satu orang yang kekeh banget pramuka di Inaifas itu harus berdiri. Kenapa, Mas? Enggak sih sebenarnya. Itu sebenarnya mulai 2013. Oh gitu ya, yang dikawal ya? Mulai 2013 saya masuk ke Inaifas itu 2013. Masih Staifas. Saya mungkin wisuda Inaifas gitu. Oh iya dah? Tahun 2000 berapa? 2018. Oh iya, baru alih status. Launchingnya Inaifas gitu. Sebenarnya 2013 itu sudah berusaha untuk mendirikan kembali, cari informasi ada Kak pramuka di Inaifas waktu itu. Nah, ternyata ada. Dulu tapi pernah ada. Ada 2 kali. Yang dirikan itu 2 kali. Yang pertama Kak Riono tahun 2005-an mungkin. Yang kedua golongannya Pak Ibus. Nah, Pak Ibus itu orang pramuka loh sebenarnya. Pak Ibus bersama teman-temannya Pak Ibus, terus akhirnya pramuka hilang lagi, vakum lagi dari Inaifas. Akhirnya 2013 itu tak cari lagi, ternyata nggak ada. Semua berkas nggak ada nama Racana nggak ada, semuanya sudah nggak ada. Akhirnya dirikan lagi, Pak. Iya. Jadi yang membuat sulit dari 2013 yang berinisiatif mulai cari informasi dan baru diresmikan tahun 2017 karena sulit di administrasi itu atau gimana, Mas? Anggota ya, penggeraknya, SDM-nya lah. SDM-nya. Karena gini, teman-teman saya kan alumni pramuka semua, kebanyakan atau bisa kita katakan alumni mahasiswa yang sekolah ke Inaifas. Saya katakan 50% anak pramuka mungkin. Anak pramuka. Bisa dikatakan seperti yang dari itu. Mana tuh? Yang dari lembaga mana? Dari lembaga manapun ya. Ternyata lu sama narek pramuka. Lu ternyata kamu anak pramuka. Semuanya sudah. Terus coba sekarang saja sampean tanya anggota-anggota PMI misalkan. Itulah banyak anggota pramuka juga. Karena gini, pramuka itu di Inaifas atau di jenjang kampus. Itu pramuka itu sudah tidak menjadi prioritas. Mungkin khususnya di Inaifas. Karena sudah mungkin bosen lah ya. Iya. Karena Mas, kita itu diwajibkan ikut pramuka itu mulai SMP, bahkan SD juga ada. SMP itu diwajibkan, kalau nggak ikut pramuka bakal dihukum, nggak boleh masuk sekolah. Iya, betul. Jadi mungkin udah mungkin bosen gitu ya. Kalau saya tidak pernah menuntut teman-teman saya, anak-anak saya dari
misalkan dari Aliyah ini ke Inaifas, saya nggak nuntut. Dia masuk ke Inaifas terus ikut PMI terus ikut IPNU, ya silakan. Nggak menuntut ya. Karena ya ayo rek masuk titik akeh nggak dihidupkan pramukanya. Ya ternyata tetap ada lah yang menghidupkan. Iya. Terus Mas, kita lihat ya kondisi pramuka di Inaifas. Itu awal mula berdiri tahun 2017, itu kan waktu saya masih di Menteri Dalam Negeri. Nah, yang menjadi perbincangan kan waktu itu pramuka ini kalau di kampus lain itu statusnya racana gitu. Tapi kalau di Inaifas itu masuk di UKM dan bahkan sampai hari ini pun statusnya masih racana kayaknya. Iya enggak sih? Bukan, mungkin. Maksudnya masih UKM gitu statusnya, bukan racana. Oh ya, maksudnya gini, UKM itu berarti apa UKM itu? Unit kegiatan mahasiswa. Jadi dia berada di bawah naungan BEM. Nah, kalau di kampus lain kan katanya pramuka ini kedudukannya bukan setara dengan BEM gitu loh. Oh iya. Koordinasinya langsung ke kampus. Iya, betul. Koordinasinya langsung ke kampus. Sedangkan di Inaifas dia masuk UKM. Masuk UKM, iya. Ya repotnya kan itu. Kalau pihak kampus inginnya seperti itu ya kita harus mengikuti gitu. Benar-benar. Karena kita paksakan bermitra dengan BEM, akhirnya bagaimana? Iya. Dan memang nggak bisa dipaksa kita untuk sama dengan lembaga lain gitu. Maksudnya secara nomenklatur pramukanya gitu loh Mas. Itu nggak menyalahi nggak? Ya kalau menyalahi mungkin tidak dibenarkan, tapi bilang dikatakan bermasalah tidak dipermasalahkan. Yang penting teman-teman berkarya gitu. Iya gitu. Walaupun itu ditaruh di bawahnya BEM atau di mana, itu tidak dipermasalahkan. Hanya aturannya seperti itu sebenarnya. Kan? Kalau memang nggak bisa jangan dipaksakan. Nama aturan di pramuka apa kalau kayak gitu? Yang mana maksudnya? Yang kalau seumpama pramuka tingkat kampus itu harus berbentuk racana, itu nama nomenklaturnya atau undang-undangnya apa? Ya aturan itu berbunyinya bermitra gitu. Iya, di mana kita bisa menemukan itu? Kalau aturannya saya lupa. Ada itu di PP. Ya, di PP PP itu pengurus pusat. Peraturan petunjuk penyelenggaraan. Gitu. Lupa kayak gini. Banyak peraturan petunjuk penyelenggaraan. Iya, petunjuk penyelenggara. PP itu petunjuk penyelenggara. Karena di pramuka itu aturannya banyak. Iya. Ada ART. Iya, kan di organisasi kayak gitu. Ada undang-undang gerakan pramuka, ada PP. PP itu yang paling banyak. Karena PP petunjuk penyelenggara nomor ini tahun ini, PP tahun kayak ini. Peraturan pemerintah gitu ya. Itu yang mungkin nggak hafal, tapi kalau sudah mempelajari, oh iya gini sudah nyantol di otak itu nyantol. Tapi kalau ditanya, aduh ini pasal berapa, nggak nganu sudah. Jadi kalau maksudku itu kalau kita mau mengkritisi sejak berdirinya awal pramuka di Inaifas, kemudian awal-awal berdirinya ada statement seperti itu dan juga sampai sekarang belum bisa kita wujudkan berbentuk racana gitu kan. Kalau semisal nanti ada yang berargumen lagi bahwa ini nggak benar, ini seharusnya gini kan, kita bisa tahu gitu loh maksudnya Mas, regulasinya di mana, kita bisa tahunya peraturan itu di mana, sehingga itu juga menjadi PR dan pedoman adik-adik nantinya. Iya. Nah, itu kan repotnya kan pihak kampus. Nah, maksudnya gini, kita nggak kita nggak menuntut harus sesuai dengan regulasi. Iya. Tetapi regulasi itu perlu kita tahu juga gitu. Dan dispensasi seperti apa, keringanan seperti apa saja yang boleh menyalahi itu mungkin gitu loh Mas. Betul. Kan kita juga perlu petunjuk dan arahan dari sesepuh ini kayak jenengan bisa. Karena gini, sistemnya di pramuka itu ada gugus depan. Gugus depan itu lembaga. Nah, gugus depan itu lembaga yang bermitra yang berpangkal ke Inaifas. Nah, misalnya yang berpangkal ke sebuah lembaga, institusi sekolah ataupun kampus. Jadi gugus depan itu lembaga. Jadi gugus depan itu ada ketuanya, ada pembinanya, ada sekretaris gugus depan. Nah, di bawah gugus depan itu ada racana, ambalan, dan pengurus yang lainnya. Jadi gugus depan itu ketua dan semacamnya struktural itu struktural kampus gitu tak? Bisa jadi diisi struktural kampus. Nah, kayak misalkan ya, kalau kita mau membentuk gugus depan, ya ketua gugus depannya siapa? Misalkan dari Pak Rektor 3 bisa. Pembinanya siapa? Bendaharanya gugus depan siapa? Ya itu yang ngisi pihak kampus, harusnya gitu.
pembinanya yang ahli dalam kepramukaan gitu sebenarnya. Makanya kenapa kok Racana itu tidak bisa di bawahnya BEM, karena di situ ada pengurus gugus depan. Maksudnya pengurus gugus depan. Bisa kalau kayak gini bentuknya berarti dalam artian gugus depan tuh nggak ada gitu, atau gugus depan itu ya diwakili oleh BEM secara tidak langsung. Secara tidak langsung seperti itu. Fungsi dari gugus depan itu ya. Iya. Sebagai pembina. Bukan sebagai pembina, gimana ya? Ya rancu kalau gini ya. Nah. Bingung juga ya. Pembina ada lah ya. Iya. Di Inaimas pembina ada. Iya, masih siapa? Sekarang Pak Nanang tetap Pak Nanang. SK-nya tetap Pak Nanang, dan itu seharusnya sudah musyawarah gugus depan. Dan itu yang musyawarah gugus depan harusnya pihak kampus yang melaksanakan. Hah? Pihak kampus? Oh iya. Ya itu tadi yang apa namanya? Gugus depan loh, bukan Racana. Iya. Kalau Racana mahasiswanya sendiri gitu. Jadi gugus depan itu kan di atasnya Racana. Nah, kalau hari ini yang di atasnya Pramuka ya, saya nggak ngomong Racana karena Pramuka bentuknya UKM masih di Inaimas. Ya. Itu BEM. Lah, saya bingung sendiri. Gimana Mas? Ya maksudnya kan seharusnya kan yang di atasnya Racana itu gugus depan. Iya, tapi betul. sekarang kan yang di atasnya UKM Pramuka tuh BEM. Ya tetap iya. Karena dia bentuknya UKM. Kita tetap Racana kan namanya. Racana ini di atasnya BEM. Sekarang. Di atasnya BEM. Di bawahnya BEM sekarang. Iya, Iya betul gitu. Seharusnya yang di atasnya Racana ini gugus depan. Gugus depan. Itu loh maksudku, Mas. Bingung gak? Iya benar. Semoga kalian gak bingung ya guys ya. Jadi itu. Sama bingung. Aduh, pusing pala baby. Jadi itu masih bisa dimakfukan bentuk pramuka seperti itu di Inaimas ya? Bisa saja. Karena tetap gugus depan itu tetap diadakan. Tetap diadakan karena di situ akan menaungi pembina, ketua gugus depan, bendahara, sekretaris gugus depan. Tapi sejauh pengawasannya Mas sama adik-adik sekarang sudah ada gugus depan? Belum terbentuk kalau di Inaimas. Belum terbentuk. Sementara ini kita masih mampu melibatkan satu orang di Pak Nanang. Iya, saya kepingin melibatkan Pak Ibus. Beliaunya orang pramuka itu. Pak Ibus, ini ada salam dari sesepuh pramuka. Dari seniornya pramuka jenengan. Mudah-mudahan nonton. Amin. Nanti saya langsung japri ke beliau. Karena kemarin saya di bahasa Jawanya digojloki. Boh, nggak ngonten, dengerin gitu. Iya. Kan ke SD kemarin foto gitu. Jadi mudah-mudahan nonton Pak Ibus. Iya, nanti langsung saya japri Mas. Jadi kalau belum ada struktural gugus depan di Inaimas ya? Belum ada, gugus depan belum ada. Nanti kalau semisal sudah terbentuk, SK-nya itu masuk dalam yang ngeluarkan siapa namanya? Rektor. Yang ngeluarkan rektor. Ya nanti di strukturalnya itu gugus depan, terus di bawahnya langsung struktural Racana. Begitu ya idealnya. Iya. Ya semoga nanti bisa terwujud di Inaimas nanti. Amin ya Allah. Karena ini juga bisa menjadi cambuk semangatnya adik-adik bahwa kita bisa sama dengan, ya seharusnya kan seperti itu gitu loh.